Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ardino dari Sosiologi 2019B. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang analisis tabulasi silang atau cross tabs dengan analisis chi-square. Nah, jadi yang pertama itu langkah yang kita lakukan, kita adalah masuk ke Microsoft Excel untuk melihat data yang telah kita kumpulkan melalui kuesioner yang telah kita sebarkan beberapa waktu sebelumnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan total 52 responden. Jadi 26 laki-laki dan 26 perempuan. Nah, di sini untuk kuesionernya, untuk hasil dari Excelnya sendiri sudah saya sederhanakan dengan proses coding. Yang mana di sini sudah di-coding dengan kode untuk umur responden itu ada di poin 1 ada 18, terus di poin 2 ada 19, di poin ketiga ada 20, dan di poin keempat ada 21. Kemudian untuk jenis kelaminnya, untuk poin pertama itu ada laki-laki dan juga untuk poin keduanya itu ada perempuan. Kemudian untuk mesin pencarian yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari itu ada Google, Yahoo, Yandex, dan lain-lain itu teman-teman. Nah, baiklah, ketika kita sudah melihat hasil daripada kuesioner dan juga telah kita sederhanakan, maka langkah yang kita lakukan di sini adalah dengan menggunakan copy paste, teman-teman. Nah, jadi di sini kita copy dulu untuk datanya. Nah, oke. Nah, di sini untuk datanya kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS-nya itu, teman-teman. Kita bisa dilihat di sini masih kosong ya. Jadi untuk tadi setelah kita copy, kita paste-nya di sini aja ya, teman-teman. Nah, oke. Kita paste, kemudian lalu keluarlah di sini angka-angka yang tadi sudah kita paste, teman-teman. Tetapi di sini tuh kayak masih desimal gitu untuk angkanya. Nah, untuk ini kita dari data view kita akan buka ke variable view, teman-teman. Nah, di sini yang untuk kita ubah dalam analisis tabulasi silang pertama ini yaitu di sini, teman-teman, untuk variable view-nya. Mana kita lihat tadi yang pertama itu ada umur responden. Jadi variable view-nya ini kita tulis umur. Kemudian yang kedua itu adalah jenis kelamin responden. Jadi kita tulis di sini gender. Dan untuk teman-teman ketahui, misal kita mau menulis di sini untuk nama-namanya itu kita tidak bisa menggunakan spasi, teman-teman. Jadi gunakanlah sebuah kata yang mewakilkan dari variabelnya, lalu disederhanakan di sini, teman-teman. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah kita sederhanakan jadi mesin atau enggak searching aja lah. Nah, lalu di sini kita ubah desimalnya ke 0 saja ya, teman-teman. Nah, untuk labelnya baru kita bisa menuliskan apa yang menjadi yang wakil ini tadi, teman-teman. Misalnya umur nih. Berarti di sini kita tulis umur responden. Kemudian yang kedua itu ada gender, berarti jenis kelamin responden. Kemudian ini searching, berarti mesin pencarian yang sering digunakan. Kemudian untuk value-nya, di sini kita tadi tahu bahwa ini yang pertama kita masukin di angka 18, terus kita add. Kemudian untuk yang value keduanya itu 19, kita add. Value ketiga itu 20, dan untuk value keempat itu ada 21 ya, teman-teman. Lalu
lalu kita klik OK. Dan juga untuk gendernya, yaitu jenis kelamin. Untuk value pertama itu laki-laki. Oke, kita tambahkan. Kemudian yang kedua itu perempuan. Nah, lalu kita klik OK. Dan juga untuk mesin pencarian ini tadi ada 4. Yang pertama itu ada Google, ada Yahoo, sorry teman-teman, yang 2 itu ada Yahoo, yang ketiga ada Yandex, dan kemudian yang 4 dan lain-lain gitu. Oke, kita add, lalu kita klik OK. Nah, ketika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke data view tadi teman-teman. Ya, di sini tadi kan itu masih terdapat 2 angka di belakang komanya, yang mana desimalnya tadi kan 2. Nah, nanti teman-teman, misalnya ini kan sudah kita rubah. Nah, jadi kita masuk ke data view lagi teman-teman. Ya, di sini kita lihat bahwa angka yang tadi desimalnya itu 2, yaitu ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini desimalnya sudah 0 teman-teman, yang mana lebih memudahkan lagi tuh. Kemudian kita akan melakukan analisis tabulasi silang. Yang akan kita lakukan adalah kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu kita klik yang cross tab-nya teman-teman. Oke, agak nge-lag, nggak apa-apa, tapi kita tunggu teman-teman. Nah, kemudian kita sudah begini, yang mesin pencariannya kita masukin di row, dan juga umur responden. Nah, kemudian umur responden kita masukin ke kolom, dan juga jenis kelaminnya kita masukin ke layernya aja teman-teman. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, ketika kita sudah klik OK, ini nilai atau hasil daripada analisis tabulasi silangnya untuk output datanya itu sudah keluar ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat mesin pencarian yang sering digunakan nih. Oke, yang umur 18, 19, 20. Untuk laki-lakinya ada 26 dan untuk perempuannya ada 26. Jadi totalnya di sini ada 52 ya teman-teman. Mungkin sekian untuk analisis tabulasi silang. Mungkin kita akan lanjut ke analisis Chi-square. Oke, baik teman-teman, kita bakal masuk ke analisis Chi-square menggunakan software SPSS, yang mana tadi itu sudah dibahas mengenai analisis tabulasi silang atau cross tab menggunakan SPSS ya teman-teman. Jadi yang pertama itu langkahnya kurang lebih hampir seperti dari analisis tabulasi silang tadi ya teman-teman. Nah, ini datanya didapat dari kuesioner yang sudah disebarkan sebelumnya teman-teman. Nah, untuk data-data ini ya sudah disederhanakan lah yang proses pengkodingan. Nah, jadi untuk penyederhanaannya bisa dilihat di sini, ada umur, jenis kelamin, dan juga mesin pencariannya teman-teman. Nah, di sini untuk kuesioner ini aku tuh menggunakan 52 responden seluruhnya, 26 cowok dan 26 cewek. Nah, yang mana bisa kita lihat di sini. Untuk langkah selanjutnya, kita copy untuk data dari Excel-nya,
yang mana akan kita pindahkan ke SPSS, teman-teman. Oke, kita copy, kemudian kita buka SPSS-nya. Nah, lalu kita klik di sini dan kita paste, teman-teman. Nah, setelah kita paste, data ini sudah masuk ke SPSS, teman-teman, melalui data view. Kemudian kita beralih ke variable view. Nah, di sini kita akan merubah nama ini menjadi nama variabel yang ada di sini tadi, teman-teman. Oke, untuk yang pertama itu ada umur, kemudian ada gender, lalu ada searching. Untuk menyederhanakan kalimat, karena di dalam nama ini kita tidak bisa menggunakan spasi dan kata yang terlalu panjang, teman-teman. Kemudian karena di data view-nya ini angkanya masih bilangan begini ya, masih ada dua angka di belakang titik ya, kita rubah desimalnya menjadi 0 biar data kita juga lebih mudah untuk dilihat dan tidak ribet gitu kan. Kemudian, nah di label ini baru kita jelasin keterangan daripada yang nama tadi, misalnya umur daripada responden. Kemudian masuk ke jenis kelamin responden. Kemudian baru ke mesin pencarian yang sedang digunakan. Nah, kemudian untuk labelnya setelah selesai, kita masuk ke value, teman-teman. Oke, untuk value-nya yang pertama itu adalah umur responden, ya, teman-teman. Kita klik value. Lalu untuk nomor satunya itu ada untuk labelnya itu 18. Kemudian untuk nomor 2 19. Untuk nomor 3 itu 20 dan nomor 4-nya itu 21, ya teman-teman. Tinggal kita add, lalu kita klik OK. Kemudian untuk gendernya itu kita mempunyai dua value, teman-teman. Yang pertama itu ada laki-laki, terus kita add. Kemudian yang perempuan itu ada di kedua, itu perempuan, terus kita add, lalu untuk ini kita klik OK. pompa juga kali kan? Pompa usah gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu ada searching, itu mesin pencarian yang sering digunakan. Jadi untuk value yang pertama itu ada Google. Oke, Google kita add. Kemudian yang kedua itu ada Yahoo. Bagi futsal nanti kita Sesat apa di follow maksudnya? paling nanti Kita add. sama-sama ya. Kemudian yang ketiga tuh ada dulu. Yandex. Dulu kalau udah selesai baru nanti kita sama-sama ke Pak Heri. Kita add. Oke. Kemudian ini bisa bergabung. nomor 4 baru kita dan lain-lain gitu, Kata-kata teman-teman. pertanggung jawaban ini bisa disambung. Sambung. Apa? Papan spot deh. Lalu kita Ada ya? add. Di sini ada. Coba lihat. Kita klik OK, teman-teman. Nah, ketika untuk namanya kita rubah desimal dan juga label dari kita, dan kemudian kita masuk ke value. Nah, dari variable view nih berarti ini sudah selesai, IG kalau teman-teman. nggak salah. Kita balik ke data view dan Dibalikin kalau semuanya atau IG gitu. Kopi kira ada di yang itu. data view, teman-teman. Lalu kita analyze. Untuk uji Q-square-nya kita masuk ke descriptive statistik. Enggak, serius.
Lalu kita masuk ke Oke, cross bola. steps teman-teman, review Hop, hop. Bagus Pak. Eh, Nih, ini bisa nih teh. Oke teman-teman, dari variable view tadi kita masuk ke data view. Kemudian dari data view kita masuk ke analyze teman-teman. Terus kita klik analyze, masuk ke descriptive statistik, lalu kita masuk ke cross step ya teman-teman. Fotokopi gimana ya? Dia kan ya. Nah, ketika sudah masuk ke sini, masukkan mesin pencarian ke row dan umur pada kolom dan juga jenis kelamin pada layer teman-teman. Nah, di sini berbedanya dengan analisis tabulasi silang tadi adalah kita masuk ke tab statistik teman-teman. Nah, di sini untuk chi-square-nya kita Nih, ukuran gila aku besarin, Cok. Kayak 6. Nah, untuk chi-square-nya di sini kita checklistkan teman-teman. Kita centang. Terus kemudian kita klik continue. Oke. Bang, berapa bayar? Ketika sudah selesai, lalu kita klik Berapa sih kok? oke. Kami nomor baju loh tim kami BNFC. Nah, baiklah teman-teman, ketika kita sudah mengklik oke tadi, untuk yang datanya itu sudah keluar teman-teman ya. Pemilihan. Bang, langsung ke pemilihan sudah Bang. Dari mana? Sudah pertanyaan Bang. Ke situnya aja Bang. Nah, oke, tadi di sini bisa dilihat hasil daripada chi-square test tadi teman-teman. Apa yang maksud Bang? Nah, di sini kita bisa melihat untuk Ada hasil rapor tertutup. chi-square testnya. Di situ. Nah, Rapor tertutup. mungkin Ini. sekian buat teman-teman yang bisa aku Paslon menjelaskan itu. semuanya. Jika ada kata-kata Nah, kita yang salah, diskusi. saya mohon maaf. Nah, Kalau saya mampu, Selain anggota saya hukum. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Setuju apa wabarakatuh. dah? Setuju. Tujuh